Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pasti kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk kamu yang baru datang, kenalkan aku Sora untuk di-subscribe YouTube channel ini. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Sebelum dimulai, Sora izin dulu ya untuk promosi sebentar gelangnya Sora. Ini adalah bracelet, butterfly bracelet soul ya. Ini adalah gelang kupu-kupu jiwa. Kupu-kupu adalah lambang dari reformasi ya. Ini berisi dari batu rose quartz yang bisa menarik juga cinta kasih dan membawa ketenangan. Sora membooster gelang ini dengan energi healing yang Sora kerjakan langsung. Nah, teman-teman, ini kan import ya. Jadi namanya import itu ada waktu untuk dia sampai dulu ke sini ya, dan ada waktu juga untuk Sora ngerjainnya. Sora juga ngerjainnya kan gak asal-asalan. Ngerjainnya pakai energi loh, pakai konsentrasi loh ya. Jadi memang sejujurnya Sora cuma mau bilang bahwa gelang ini hanya memang akan bertemu dengan jodohnya. Ya, salah satunya adalah orang yang niat, itu satu, dan kedua adalah orang yang sabar. Ya, orang yang niat dan sabar akan bisa segera untuk punya ini. Kenapa? Karena tahu dan memahami proses. Kalau mama orang yang nggak bisa nunggu dan nggak sabaran, itu nggak bisa punya ini. Ya, itu adalah tahap awal. Oke, berguna untuk menenangkan batin, untuk yang punya energi negatif, untuk bisa lebih keluar energi negatifnya, ya, supaya lebih positif. Karisma kamu juga lebih naik, lebih menarik, dan yang pastinya menarik energi cinta kasih. Ya, untuk lebih lemah lembut. Ini bukan pelet, susuk ataupun pesugihan. Ini hanyalah sebuah alat untuk membantu kamu ya, kembali kepada kamu sendiri ya. Jangan menuhankan sebuah barang, kamu juga harus berusaha jadi manusia. Oke? Cukup dengan 165.000 aja. Ya ampun bundaku, kamu selalu nanya ya harganya berapa, 165.000. Dan itu jangan lupa tidak ada WA. Untuk saat ini tidak ada WA ya, pada saat video ini Sora buat. Semuanya via Telegram. Dan semua linknya ada di kolom deskripsi bawah. Tinggal diklik aja ya. Oke, kita mulai pembacaan untuk hari ini ya. Terima kasih sudah mendengarkan promosinya Sora. Yang sudah beli juga makasih banget. Sora tunggu testingnya kalau kamu sudah beli di bawah ya. Hari ini kita mau baca tentang apa temanya Sora. Temanya adalah semusim telah dilewati, namun bayang wajahmu masih di hati. Cie. Ini tadi pagi Sora ke yang lagunya Marcel ya. Ketahuan deh ya umurnya ya. Judulnya Semusim ya. Jadi semusim telah ku lewati tanpa dirimu di hati ini. Gitu kalau nggak salah ya kata-katanya. Kalau liriknya salah maaf ya. Intinya adalah menceritakan bahwa semusim sudah berlalu, tapi ternyata masih ada bayangnya orang ini di hati ya. Jadi orang ini yang selama semusim ini mungkin sudah nggak sama-sama sama kamu ya, tapi bayang-bayang kamu masih, bayang wajahmu masih ada di hati. Kenapa masih ngebayang kamu? Terus gimana? Kita lihat ceritanya hari ini, oke? Kita lihat dulu siapa orang ini ya, dan bagaimana cerita kalian. Hubungan ini adalah sebuah perjalanan panjang. Seperti sebuah kapal, hubungan ini itu telah melewati banyak proses, badai naik turun. Banyak sekali mengalami proses lah ya, hubungan kalian ini adalah perjalanan. Bukan cuma sejalanan secara relationship, ini juga adalah perjalanan sebuah jiwa bagi kamu dan dia ya. Artinya ada proses-proses di sini dalam naik turunnya proses kalian menjalani hubungan ya. Banyak ombak-ombak telah dilewati ya, dengan perjalanan panjang. Artinya hubungan ini memang telah melewati sesuatu yang mendalam. Jadi bukan hubungan yang sekedar pendek ataupun sekedar main-main aja ya. Tapi ini mengindikasikan juga bahwa mungkin saja orang ini adalah orang yang berjarak sama kamu secara jarak ya, berjarak sama kamu secara jarak. Jadi bisa saja memang ada yang LDR, dia beda tempat sama kamu, beda kota, beda negara, beda pulau ya. Atau memang dia diharuskan untuk banyak sekali berperjalanan dalam pekerjaan atau aktivitas hidupnya yang lain ya. Hubungan ini ya juga telah banyak sekali usaha keras yang diusahakan ya. Hubungan ini itu banyak sekali prosesnya, banyak sekali proses-proses yang menyenangkan pasti ada, tapi juga banyak proses-proses yang sakit ya, berulang kali ya. Mungkin masalah-masalah yang sama, mungkin keributan-keributan yang topiknya sama ya, berantem-berantem yang itu lagi, yang
Ini juga bisa menandakan bahwa semakin jalan, semakin sakit sebenarnya. Ya, Sora merasakan ketika jalanin hubungan ini, semakin jalan semakin hari ada juga yang semakin sakit gitu ya. Karena begitu banyak masalah yang mungkin mendera yang itu lagi. Ya, perdebatan yang tiada habisnya itu juga bisa. Nah, sehingga akhirnya hubungan itu pun akhirnya diakhiri. Ya, setelah begitu banyak rasa sakit, rasanya lebih baik kok diakhiri aja atau lebih baik disudahi saja. Bisa memang dia yang menyudahi, kamu yang menyudahi, atau memang sama-sama disudahi ya. Dan ini nyudahinnya nggak enak ya, artinya terputusnya itu nggak enak, ada rasa sakit yang mendalam di sana ya. Jadi entah apapun itu ya, apakah memang ada yang nggak ikhlas untuk ditinggalkan atau sebagainya, tapi artinya ini putusnya itu memang sangat amat menyakitkan ya. Kita sekarang mau coba lihat apa sih sekiranya yang mungkin menjadi kendala dalam hubungan ini. Ada hati atau perasaan? Dalam berkomunikasi? Dan adanya sesuatu yang dominan. Ini bisa saja menandakan bahwa ya, masalah yang ada adalah masalah tentang perasaan. Ya, tentang perasaan dan tentang sesuatu komunikasi. Kalau Sora lihat di sini, ya, yang menjadi isu kalian adalah tentang masalah hati, ya, pada saat berkomunikasi. Artinya ada komunikasi yang gak lancar di sini, ya. Ada komunikasi itu yang sulit kalau Sora lihat ya. Apalagi untuk ngomongin tentang letter itu juga ngomongin soal dokumen formal. Jadi ini adalah ada satu keinginan dari kalian yang ingin mungkin diformalkan atau disahkan secara hukum hubungan kalian. Ya, jadi di sini mungkin ada potensi untuk namanya pernikahan. Ya, jadi keributannya adalah mungkin ya kebanyakan adalah tentang masalah kejelasan hubungan pernikahan yang kepengennya itu diseriusin, kepengennya itu dihalalin gitu loh ya, ibaratnya dikasih pernikahan lah ya secara tertulis ya. Tapi itu malah mungkin tidak datang. Ya. Oke, selalu dijanjikan atau mungkin selalu kayak nanti, entar, besok gitu loh ya. Atau ya orang ini tuh sering tidak stabil dalam hatinya dia, dalam komunikasi. Jadi kadang-kadang dia bisa ngilang gitu ya. Terus udah kayak gitu juga kamu melihat bahwa apakah ada keteguhan dari hati orang ini untuk menjalankan hubungan. Dan melihat bahwa potensinya ini kok jadi sulit, makin lama makin sulit. Ya, dengan situasi yang tidak stabil, hatinya dia yang menurut kamu nggak stabil, semakin kamu merasa bahwa potensi, mungkin ya kalian merasa bahwa potensi untuk bisa sama-sama itu menjadi semakin lebih kecil lagi gitu ya. Tapi ini juga bisa menandakan ada situasi keuangan sih ada ya, tapi keuangan itu hanya baru cukup ya. Keuangan itu hanya baru cukup ya. Sementara ya ada tuntutan ya, ini ada under the deck, ada tuntutan mungkin dari orang tua dia atau dari orang tua kamu untuk ya harus lebih lah kalau mau hubungannya serius gitu loh. Jadi ada faktor dari luar juga selain dari kalian ya. Jadi ada faktor dari orang tua mungkin ya yang merasa menuntut kalau mau punya relationship harus lebih dong, nggak cuma sekedar cukup aja. Ya, ada tuntutan ibaratnya. Tapi ini kalau memang pun nggak ada dari orang tuanya ya, atau dari sosok yang dianggap orang tua, ini lebih kepada dia tuh kepingin jadi sosok yang besar dulu, sosok yang benar-benar bisa melindungi, benar-benar bisa mempersiapkan ya kan untuk sebuah hubungan. Ya, karena dia tuh pinginnya kalau ada suatu ikatan, dia itu harus sudah jadi sukses, dia sudah benar-benar bisa menjadi seorang provider. Provider tuh penyedia, ya, orang yang bisa memberikan dan memenuhi apapun yang dibutuhkan. Nah, tapi kan sekarang tadi kita tanyanya adalah kendalanya adalah sekarang masalah yang komunikasi yang semakin sulit, ya. Sikap dia yang berubah-ubah dan serta didukung oleh situasi yang kesempatan itu seperti kecil ya, karena mungkin dia sibuk kerja ya, dia nggak stabil keadaannya baik hati maupun keadaan, itu semakin mempersulit keadaan kalian ya. Komunikasi juga jadi sulit ya, apalagi ini komunikasinya banyak hanya melalui pesan tertulis, itu akan semakin mudah salah paham. Soalnya sering bilang
Komunikasi itu lebih bagus nyata sebenarnya ya, biar ada komunikasi lebih enak, ngomong lebih enak, lebih jelas dan sebagainya. Jadi di balik faktor itu semua itu jadi masalah sebenarnya. Oke, tuntutan ekspektasi, mungkin dia nggak bisa ketemu sama ekspektasinya kamu gitu loh, atau ekspektasinya orang tua kamu ya, dan dia belum jadi sosok yang cukup besar buat dia, belum bisa jadi sosok yang cukup kuat, yang cukup mandiri, yang cukup bisa mempertahankan hubungan ya. Itu yang terjadi. Kita mulai secara ciri-ciri ya. Ada yang lebih tua dari kamu. Oke, ada juga di sini beberapa, walaupun tidak semua, ada juga yang single parent ya, mungkin ada yang harus dia tanggung juga secara keluarga. Oke, ada yang masih menanggung keluarganya ya, itu ada. Orangnya itu memang serba sulit untuk ditebak atau serba sulit untuk kamu membaca dia. Banyak dari mereka yang sangat amat tertutup ya, tidak begitu terbuka gitu loh ya, untuk menjelaskan apa isi hatinya, apa isi pikirannya, apa kondisi dia banyak menutup-nutupi kalau Sora lihat di sini ya. Orangnya sebenarnya banyak berusaha memberikan kamu perhatian dan berusaha menjadi sosok yang pengertian dan sosok yang romantis menurut dia ya. Orang ini juga yang dari awal sebenarnya deketin kamu duluan ya, untuk seperti berusaha mengambil hati kamu. Mungkin ya awalnya dia yang melakukan pergerakan duluan tuh juga ada yang Sora lihat ya. Orang ini itu secara energi memang ada koneksi sama kamu, secara spiritual ada yang punya koneksi sama kamu. Orang ini juga adalah orang yang family oriented, dia mengutamakan keluarganya di dalam hidupnya dia ya. Jadi utamain nomor satu keluarga. Nah, maka tadi Sora bilang, gimana dia mau bergerak kalau masih ada ekspektasi dari keluarga, kalau dia bisa memproviding, memberikan, berarti kan tanggungannya dua. Tanggungannya ke kamu, terus tanggungannya ke keluarganya dia juga gitu loh ya. Orangnya itu juga sebenarnya di satu sisi ya, sangat keras kepala, memegang pendirian dia banget ya. Dan di satu sisi juga orangnya sebenarnya orang yang mandiri dan menjaga jarak ya. Ada sisi yang mandiri ya, kalau ambil keputusan susah dirubah, tapi hatinya dia juga bisa saja adalah orang yang kesepian ya. Ada beberapa di sini orangnya itu yang tinggi, agak kurus gitu ya. Kalau Sora lihat itu sukanya menyendiri gitu loh. Dan sebelumnya itu memang mengambil waktu untuk lebih banyak sendirian ya. Jadi ada beberapa yang memang cenderung introvert ya. Sekarang kita mau lihat apa yang sebenarnya sekarang sedang dia rasakan ya. Orang ini sedang banyak berpikir dan melihat kepada apa yang akan mau dia rencanakan ya. Orang ini lebih banyak berusaha berbijaksana dalam melihat situasi dan kondisi ya. Oke, jadi orang ini sedang banyak berpikir yang terbaik. Orang ini sedang banyak memantau juga hidupnya dia itu seperti apa. Harus arahin energi dan fokus aku tuh kemana gitu loh. Dan orang ini sedang berusaha mati-matian untuk kejar jadi sukses dan jadi berhasil ya. Energi semua dia fokuskan di antara kegalauan dia sama kamu, dia fokuskan buat kerja ya. Berhasil. Itu yang bisa, yang realistis dia mau lakukan gitu loh. Yang dia tahu itu bisa akan, itu satu-satunya jalan yang bisa dia lakukan saat ini di dalam situasi dia yang penuh dengan kebingungan dan kegalauan. Oke, namun kenapa setelah semusim berlalu wajah kamu masih membayangi dia ya. Oke. Aku bersama dengan yang lain karena aku tak lagi punya pilihan, aku dibelenggu keterpaksaan. Di sini tidak semuanya ya, ada yang mencoba melari ke mencari pelarian ya. Ada yang mungkin ya punya sekedar pacar atau teman tapi deket, tapi hanyalah sebuah keterpaksaan ya. Dia nggak punya pilihan, hanya untuk sekedar pelarian tuh ada ya. Atau ada juga yang nggak semua, balik lagi yang Sora rasakan nggak semua, ada juga yang mungkin kayak dijodohin, dikenalin sama keluarganya. Andai kita tak bisa berakhir bersama, bisakah setidaknya cintaku ini kamu simpan sebagai cenderamata jiwa? Orang ini itu putus asa sebenarnya. Hampir rasanya tidak mungkin kalian tuh bisa sama-sama, tapi dia berharap kamu masih menyimpan cinta itu untuk dia, sama seperti dia menyimpan cinta untuk kamu.
Biarkan aku sendiri, biar aku berpikir semuanya, segalanya, karena semua ini rumit bagiku. Orang ini memang mau untuk sendiri dulu. Kenapa dia kepingin sendiri? Tidak lain dan tidak bukan karena dia sedang berpikir apa yang harus dia lakukan. Jadi sebenarnya dalam perenungan dia itu berpikir, gimana caranya meluruskan situasi yang udah complicated ini. Berulang ku coba memaksa diri melupamu, namun gagal pada akhirnya yang selalu aku temuin. Orang ini gagal. Gagal untuk bisa melupakan kamu ya. Masih kepikiran terus gitu loh. Ya. Banyak kenangan, banyak kerinduan yang Sora rasakan di sini gitu loh ya. Karena memang perjalanan tadi sudah banyak dilewatin gitu loh. Masih terasa bibirmu di kecupku dan hangat pelutmu di tubuhku. Belayanmu di rambutku dan semua angan yang pernah kamu buai. Wow, orang ini kangen kamu secara fisik. Orang ini kangen tubuh kamu, kangen bibir kamu, kangen belayan kamu. Ya. Jadi kenapa tidak bisa membuka wajah kamu ya di hatinya dia? Karena ternyata masih terbayang-bayang kenangan-kenangan yang sudah berlalu itu ya kan. Akan datang harinya nanti, ku akan datang menjelaskan segalanya. Tidak sekarang, biarkan aku sendiri dulu. Orang ini tuh kepingin ke kamu, menjelaskan lebih banyak, tapi memang tidak sekarang, gitu loh. Dia masih pingin ke sendiri ya, menahan diri itu dalam membayangkan kamu tuh dia nahan diri sebenarnya. Karena dia merasa ini sekarang belum waktu yang tepat, karena dia belum ketemu bener-bener apa yang harus dia katakan sama kamu dan gimana situasi ini. Aku yang telah memanfaatkan segala kebaikanmu layak menerima semua karma ini. Dia merasa bahwa kamu sama ini sudah baik sama dia, tapi dia nggak cukup memperjuangkan kamu. Dia merasa kalau sekarang aku kepikiran kamu terus, aku nggak bisa lupakan kamu. Mungkin ini adalah bentuk karma ya. Karena aku nggak cukup baik untuk bisa membalas apa yang telah kamu lakukan untuk dia. Ya, kalau soal di sini banyak yang sudah kamu lakukan untuk orang ini, gitu loh. Jadi dia merasa ya karmanya rindu dan kangen. Aku dalam keadaan paling terpuruk dalam hidup, aku kehilangan tenaga untuk bangkit dan optimis. Orang ini pun lagi nggak baik-baik aja, ya. Banyak yang sedang terpuruk sebenarnya secara pikiran dan secara mental, gitu loh. Untuk bangkit dan optimis itu sulit, gitu loh. Kenapa dia terbayang terus wajah kamu? Dia masih merasa bersalah atas keributan-keributan yang ada, ya. Dia merasa bersalah kayak, kok aku nggak cukup untuk memperjuangkan kamu? Kenapa aku tidak bisa melerai ini semua? Kenapa malah kita banyak ributnya? Jadi dia menyesali keributan-keributan yang terjadi. Ya. Pertikaian-pertikaian yang ada, dan kenapa dia merasa kok aku lemah ya? Kok aku tidak bisa memperjuangkan kamu? Kok aku nggak bisa melerai keadaan kita? Dan orang ini sangat rindu dukungan kamu, rindu saat-saat indah kalian bersama-sama. Kamu selalu menyupport dia di belakang. Tapi gimana? Situasi dan keadaan yang nggak mendukung dia, gitu loh. Situasi dia yang nggak stabil, ya kan? Dengan didukung dengan tekanan-tekanan dari luar, semakin mempersulit dia, gitu. Oke. Terus Sora, apa yang akan terjadi ke depannya? Beban yang masih harus dia kerjakan, beban yang masih harus dia lakukan. Artinya, meskipun telah berlalu, dia cuma bisa berjalan pelan-pelan, melepaskan dulu bebannya satu demi persatu. Karena terlalu banyak. Dan sejujurnya, Sora melihat di sini beban yang harus dia tanggung itu menjadi, kamu tuh seperti tidak terlihat ada di sana karena terlalu banyak hal yang harus dia prioritaskan. Ya, keluarga, tanggungan, cicilan mungkin ya. Kayak Sora lihat ya. Jadi dia memang akan menyelesaikan dulu itu satu demi persatu. Dan dia akan fokus dulu kerja. Tadi yang Sora udah bilang, fokus dan konsisten. Ya. Baru dia bisa memulai sebuah langkah lagi sama kamu. Tapi ini prosesnya lama. Untuk dia melepaskan ini semua tuh prosesnya lama. Baru bisa dia kalau beban semua sudah lepas di punggungnya, baru dia itu bisa memulai sebuah awal yang baru. Apakah ada awal yang baru di sana untuk kalian? Ada Eight of Wands. Ada pergerakan segera dari dia kalau dia sudah lepaskan semua beban itu, gitu loh. Paham ya?
Artinya prosesnya adalah masih sangat panjang. Dia pinginnya itu melangkah dengan ringan, semua sudah selesai dikerjakan, baru akan segera ke kamu. Ya, ini ada Eight of Wands, ada pergerakan yang segera gitu loh. Kalau dia sudah menyelesaikan ini semua, tapi kan PR-nya masih banyak. Ya, dan selama proses itu memang the death, proses transformasinya sangat sakit. Gitu. Kalau ditanya Sora bisa kan? Sora lihat sebenarnya ada niatan dari dia, cuma jalan itu penuh berliku, banyak beban dan banyak stres gitu loh. Jadi memang ini nggak mudah gitu loh buat dia menyelesaikan ini semuanya. Ada angka 10, ada angka 8, proses yang panjang nih. 8 itu balik lagi ke titik yang sama loh. Dia kayak infinity loh, kayak tak terhingga, dia balik lagi ke titik yang sama. Paham nggak? Jadi masalahnya balik lagi ke situ lagi. Mana ya kertas sama pulpen aku, mungkin kalau kamu nggak bisa paham apa yang aku maksud. Nih, infinity. Ya, 8. Ini balik lagi ke titik yang sama kan? Ini loh, proses berulang. Proses looping, balik lagi ke titik yang sama. Artinya apa? Bisa saja masalah dia adalah masalah yang sama gitu loh ya. Balik lagi ke titik masalah yang sama. Tapi ini juga menandakan balik lagi ke titik yang sama hati kamu, balik lagi ke titik yang sama hati kamu. Paham ya? Ini namanya infinity. Nama lainnya, saya angka 8. Kalau dia ditidurin dia infinity. Ya, ada di atas kepalanya the strength biasanya. Oke? Nih, biar pinter diajarin. Oke, kita belajar juga, Sora juga masih belajar. Paham ya? Nah, proses ini kan looping ini akan berulang kalinya, kita nggak tahu kapan berhentinya. Ini kan adalah usaha dia dari jadi manusia dan semesta ini, gitu loh. Terus Sora, aku mesti gimana? Ya berdoa. Kalau memang kamu pengen sama dia, berdoa benar-benar sepenuh hati kamu. Lakukan apa yang kamu bisa, ya. Gini loh. Meditasi, berdoa, cari jawaban. Kenapa? Sora tidak pernah mau memberikan jawaban buat hidupnya orang. Itu hidup kamu. Kamu yang tentukan. Kamu mau tunggu dia ya silahkan. Kalau nggak mau, seperti biasa nggak apa-apa, nggak mau. Tapi Sora yakin kok. Kalau apa yang sudah takdir dan jalannya balik ke sana, akan balik ke sana. Kan Sora udah pernah cerita, Sora punya temen yang terpisah, ya, ternyata sudah saling suka dan ternyata soulmate, ya, terpisah selama mereka itu dari kuliah, ternyata sudah saling suka tapi intinya nggak berakhir sama-sama, menikah sampai anak sudah umur kalau nggak salah kemarin umurnya sudah baru sekitar 10 tahun, ya, baru mereka bisa ketemu lagi. Shortcut story ya, gitu loh. Baru mereka bisa bersatu lagi setelah anaknya masing-masing sudah masuk SD kelas 3 atau kelas 4. Bayangin loh. Prosesnya segitu panjang kan, dari berhenti kuliah sampai sudah nikah, sampai punya anak lagi, baru mereka bisa sama-sama. Ya memang itu kenyataannya, ya tidak ada yang bisa menduga. Jadi Sora sarankan kamu berdoa. Perkuat diri kamu dan perkuat suara hati kamu. Kalau memang dia akan kembali ke kamu, dia akan kembali ke kamu. Balik ke titik awal lagi. Itu dari Sora. Jadi Sora nggak akan jawab berapa lama. Lihat aja angkanya 8 dan 10. Itu angka yang banyak, angka tertinggi kalau di tarot. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, untuk astrologinya ini paling banyak didominasi oleh Aries, Leo, Sagittarius, dan juga ada dari Cancer, Scorpio, dan Pisces. Ya, itu cukup lumayan banyak. Dan ada juga dari Taurus, Virgo, dan Capricorn. Kira-kira kayak gitu. Wow, ini perjalanan yang tidak mudah, teman-teman. Ya, Sora pahamin. Baca ini pun jadinya lama banget nih. Kenapa? Ngakses energinya lebih banyak ke energi channeling. Jangan nangis ya. Sora tahu perjalanan cinta itu memang rumit. JODT G M E R U L N Z Y dan F. Dikit lagi ada W dan R. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet. Ini plat nomor kendaraan.
Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan kata atau kesalahan, Sora minta maaf. Hanya kesempurnaan milik Tuhan saja. Yang pingin personal reading ataupun yang pingin pembelian gelang dan sebagainya, silakan linknya ada di kolom deskripsi bawah. Tinggal klik aja. Linknya sudah Sora taruh di kolom deskripsi. Permudah hidup kamu, ya. Sampai kita ketemu di video berikutnya. I love you as always. Bye bye.